Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sukma terbaring lemah di sebuah kamar perawatan VVIP sebuah rumah sakit swasta. Ruangan itu didominasi warna putih pucat yang terasa dingin dan steril, membuatnya tampak lebih luas sekaligus lebih sepi. Di sebelah ranjangnya, sebuah monitor EKG menampilkan garis hijau yang bergerak naik turun dengan irama monoton, menghasilkan bunyi, bip, teratur yang justru terasa mengganggu di tengah keheningan. Selang infus bening menancap di punggung tangannya, mengalirkan cairan nutrisi langsung ke pembuluh darahnya, menjadi penanda nyata betapa lemah kondisinya saat ini. Udara di dalam ruangan terasa berat, pekat dengan bau antiseptik khas yang menusuk hidung dan membuat lambungnya yang meradang terasa semakin perih. Sakit lambungnya bukan lagi sekadar penyakit fisik. Dokter mengatakan ini akibat stres kronis dan kelelahan tingkat tinggi. Lambungnya hanya mewakili apa yang dirasakan hatinya selama bertahun-tahun, terkikis sedikit demi sedikit oleh tekanan, oleh pengorbanan yang tak pernah dianggap, oleh cinta yang ternyata hanya satu arah. Ia memejamkan mata, mencoba mencari sedikit saja kegelapan yang tenang. Namun bayangan tumpukan pekerjaan, tagihan-tagihan keluarga suaminya, dan senyum palsu suaminya, Damar, terus menari-nari di benaknya. Getaran ponsel di atas nakas di samping tempat tidurnya, memecah lamunan pahit itu. Dengan gerakan lambat dan menahan sakit, Sukma meraih benda pipih itu. Tertera nama, Mama Mertua, di layar. Sejenak ia ragu. Firasatnya semakin tidak enak. Harusnya mereka khawatir, harusnya mereka menjenguk atau setidaknya menanyakan kabarnya baik-baik. Sejak kemarin ia masuk rumah sakit, hanya asisten pribadinya yang mengurus administrasi. Damar hanya mengantarnya ke lobi UGD, lalu pamit dengan alasan ada urusan mendesak. Urusan yang Sukma tahu betul siapa namanya. Sinta. Dengan helaan napas berat, Sukma menggeser ikon hijau di layar. Mungkin ia salah, mungkin ibunya Damar benar-benar khawatir. Halo, MA, sapanya dengan suara serak dan lemah. Bukannya mendengar suara lembut penuh kekhawatiran, yang menyambutnya adalah bentakan keras yang membuat telinganya berdengung. Halo, tidak usah sok lemah begitu kamu, Sukma. Aku tidak peduli kamu di rumah sakit atau di mana, aku mau kamu dengar baik-baik. Suara Ibu Endang, mertuanya, terdengar begitu tajam dan penuh kebencian, sama sekali tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. Jantung Sukma yang tadinya berirama tenang sesuai monitor, kini mulai berdetak lebih cepat. Rasa perih di lambungnya kembali menusuk, seolah diremas dari dalam. Ada apa, MA? Tanya Sukma, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ada apa katamu? Kamu itu benar-benar tidak tahu diri, ya? Sudah berhari-hari tidak pulang, rumah jadi tidak terurus. Kamu pikir kamu itu siapa? Mentang-mentang Damar baik sama kamu jadi seenaknya meninggalkan kewajibanmu sebagai istri. Cerocos Ibu Endang tanpa jeda. Sukma terpaku. Tidak pulang? Tidak terurus? Ia sedang terbaring sakit di rumah sakit, dan ini yang ia dapatkan? MA, aku di rumah sakit. Damar tahu, aku sakit. Lirihnya, berharap sedikit saja simpati. Terdengar tawa mengejek dari seberang telepon. Alah, sakit. Paling juga cuma mak biasa, dibuat-buat supaya dapat perhatian. Kamu itu cuma jadi beban buat anakku. Sekarang dengar, aku dan Damar sudah memutuskan. Kami tidak butuh istri penyakitan sepertimu di rumah ini. Lebih baik kamu angkat kaki dari rumah secepatnya. Bawa semua barang-barangmu yang tidak berguna itu dan pergi. Damar sudah menemukan pengganti yang jauh lebih baik, lebih sehat, dan lebih tahu cara melayani suami. Setiap kata Ibu Endang adalah belati yang menghunjam tepat di ulu hati Sukma. Pengganti. Tentu saja. Sinta. Wanita yang selama ini selalu Damar sebut sebagai rekan bisnis. Wanita yang tas dan perhiasan mewahnya dibeli dari keringat Sukma. Napasnya terasa sesak. Cairan infus di tangannya seolah berhenti mengalir, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin memaki, ingin menjelaskan bahwa rumah itu, mobil itu, bahkan makanan yang dimakan mertuanya setiap hari adalah hasil kerja kerasnya. Tapi lidahnya keluh, tenaganya seolah terkuras habis oleh kebencian yang begitu pekat. Tiba-tiba, suara di telepon berganti. Suara manja dan sinis yang sangat Sukma kenali. Halo, Mbak Sukma. Masih hidup ternyata? Itu suara Sinta. Tawa kecilnya terdengar begitu renyah, seolah ia sedang menikmati pertunjukan yang sangat lucu. Dengar ya, perempuan tidak berguna. Tempatmu itu bukan di rumah Mas Damar lagi. Tempatmu itu ya di rumah sakit rongsok seperti ini,
atau mungkin di panti jompo. Kamu itu cuma beban. Wajah kusam, badan penyakitan, tidak bisa memberikan apa-apa selain masalah. Mas Damar itu tersiksa hidup denganmu. Sinta. Hanya nama itu yang berhasil keluar dari bibir Sukma yang bergetar. Oh, kaget aku bisa ada di sini? Aku sekarang nyonya di rumah ini. Jadi, lebih baik kamu cepat berkemas setelah keluar dari rumah sakit. Kalau perlu tidak usah kembali sama sekali. Semua barangmu nanti aku suruh pembantu untuk buang ke tempat sampah. Kamu itu sama seperti sampah. Pantasnya dibuang. Lanjut Sinta dengan nada penuh kemenangan. Di latar belakang, Sukma bisa mendengar tawa kecil Damar dan Ibu Endang. Mereka ada di sana bersama, merayakan penderitaannya. Suaminya, pria yang pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup, kini menertawakan kehancurannya bersama wanita lain dan ibunya sendiri. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ini bukan lagi sekadar sakit hati, ini adalah penghinaan total. Harga dirinya diinjak-injak hingga tak bersisa oleh orang-orang yang selama ini hidup dari kemurahan hatinya. Telepon kemudian kembali ke tangan Damar. Sukma menanti, berharap ada satu kata saja pembelaan darinya. Satu kata saja. Sudah dengarkan, Sukma? Suara Damar terdengar santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Hanya nada dingin yang asing. Semua yang Mama dan Sinta katakan itu benar. Aku sudah lelah denganmu. Jadi, tolong jangan mempersulit keadaan. Jangan pernah kembali lagi ke rumah. Klik. Sambungan telepon diputus. Hening. Hanya suara, bip bip bip, dari monitor detak jantung yang kini terdengar lebih cepat dan tidak beraturan. Sukma menatap kosong ke langit-langit putih. Telepon masih tergenggam erat di tangannya. Rasa sakit di lambungnya kini terasa kebas, tergantikan oleh kehampaan yang luar biasa. Ia merasa seperti sebuah bangunan yang fondasinya dicabut paksa, membuatnya runtuh berkeping-keping dalam sekejap. Semua pengorbanannya, malam-malam tanpa tidur untuk menyelesaikan proyek, akhir pekan yang ia habiskan di depan laptop demi mengejar tenggat waktu, semua uang yang ia berikan tanpa pernah bertanya untuk apa, semuanya terasa sia-sia. Ia membiayai hidup mereka, membayar utang-utang mereka, memberikan kemewahan yang tak pernah bisa mereka raih sendiri, dan balasannya adalah ini. Dibuang saat ia sedang berada di titik terendah. Tawa mereka masih terngiang-ngiang di telinganya. Tawa puas orang-orang yang merasa telah menang. Mereka menginjak-injaknya karena mereka pikir ia lemah, tidak berdaya, dan bergantung pada Damar. Mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang menjadi penopang hidup mereka selama ini. Sebuah kesadaran perlahan merayap di dalam kehampaan hatinya. Kesadaran yang dingin, tajam, dan mengerikan. Air mata di pipinya mulai mengering. Kepalan tangannya yang memegang ponsel semakin mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapan matanya yang tadi kosong kini mulai terisi oleh sesuatu. Bukan lagi kesedihan, melainkan kilatan api yang membara. Api kemarahan, api pembalasan. Ia menarik napas dalam-dalam. Bau antiseptik itu tidak lagi membuatnya mual. Kini bau itu terasa seperti bau awal yang baru, bau sterilisasi yang membersihkan hidupnya dari kuman-kuman parasit. Ia membuka kembali ponselnya. Bukan untuk melihat foto kenangan bersama Damar, bukan untuk meratapi nasib. Jarinya dengan mantap menggulir daftar kontak, melewati nama, mama mertua, dan suamiku, yang terasa begitu memuakan. Jarinya berhenti pada dua nama. Rian, asisten pribadi, dan Bapak Hendrawan, pengacara. Kalian yang memulai, bisiknya pada keheningan kamar. Suaranya tidak lagi serak karena kesedihan, melainkan serak karena kemarahan yang tertahan. Sekarang, nikmati permainanku. Ia menekan tombol panggil pada kontak asistennya. Tekadnya sudah bulat. Penderitaan yang mereka berikan padanya hari ini, akan ia kembalikan 1000 kali lipat. Ia tidak akan membiarkan mereka tertawa lebih lama lagi. Mulai detik ini, permainan telah berubah. Dan ia, Sukma, yang akan menentukan aturan mainnya. Ia akan mengambil kembali semua miliknya, setiap sen yang pernah ia keluarkan untuk mereka, dan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi gembel yang sesungguhnya. Biar mereka tahu siapa sebenarnya yang menjadi beban selama ini. Ingatan adalah sesuatu yang aneh. Terkadang ia datang membawa kehangatan, terkadang ia datang membawa luka yang kembali menganga. Bagi Sukma, ingatannya tentang Damar kini terasa seperti sebuah film drama komedi yang tragis. Komedi karena betapa bodohnya ia dulu, dan tragis karena semua itu nyata terjadi padanya. Kilas balik kehidupannya bersama Damar dan keluarganya berputar di benaknya seperti proyektor rusak, menampilkan adegan-adegan yang kini terlihat begitu jelas kepalsuannya.
Dulu, ia melihat semua itu dengan kacamata cinta. Sekarang, setelah selaput itu terkoyak paksa, yang ia lihat hanyalah topeng-topeng keserakahan. Awal pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Damar adalah pria yang menawan, pandai merangkai kata, dan selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Ia datang dari keluarga sederhana, sementara Sukma adalah seorang wanita karir yang sedang meniti jalan menuju puncak. Sukma tidak pernah mempermasalahkan latar belakang Damar. Baginya, cinta sudah cukup. Ia pikir, mereka akan berjuang bersama membangun istana mereka. Namun, ia salah besar. Ia yang membangun istana itu sendirian, sementara Damar dan keluarganya hanya sibuk memilih kamar mana yang akan mereka tempati. Salah satu ingatan yang paling tajam muncul. Malam itu sekitar 3 tahun yang lalu, hujan turun dengan derasnya. Sukma baru saja tiba di rumah setelah lembur hingga larut malam demi menyelesaikan sebuah proposal proyek besar. Tubuhnya lelah luar biasa, tapi hatinya puas karena proposal itu berpotensi mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaannya. Ia membuka pintu dan mendapati Damar serta Ibu Endang duduk di ruang tamu dengan wajah panik. "Ada apa ini?" tanya Sukma, meletakkan tas kerjanya yang berat di atas sofa. Damar langsung menghampirinya, meraih kedua tangannya dengan wajah memelas. "Sukma, sayang, kita dalam masalah besar." Ibu Endang mulai menangis sesenggukan, sebuah drama yang kini Sukma sadari adalah bagian dari skenario mereka. "Ayahmu, Damar, ayahmu." Isaknya. Singkat cerita, ayah Damar, seorang penjudi kambuhan, kembali terjerat utang dalam jumlah yang sangat besar kepada rentenir. Mereka diancam akan dipermalukan, bahkan diancam kekerasan fisik jika tidak melunasi utang itu dalam waktu 24 jam. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli sebuah mobil baru. Sukma terdiam. Itu bukan tanggung jawabnya. Tapi ia melihat wajah Damar yang pucat pasi, mendengar tangisan mertuanya yang menyayat hati, dan hatinya luluh. "Tolong kami, Sukma. Hanya kamu yang bisa menolong kami. Aku janji, ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, aku akan pastikan ayah tidak akan berjudi lagi. Aku akan bekerja lebih giat, aku janji akan membahagiakanmu," bujuk Damar, matanya berkaca-kaca. Malam itu, dengan berat hati, Sukma memutuskan untuk menjual sebidang tanah warisan dari almarhum ayahnya. Tanah itu punya nilai sentimental yang tinggi baginya. Ayahnya pernah berpesan agar tanah itu jangan pernah dijual kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Dan saat itu, demi menyelamatkan kehormatan keluarga suaminya, Sukma menganggapnya sebagai keadaan terdesak. Proses penjualan berjalan cepat karena ia memiliki koneksi. Uang tunai ia serahkan sepenuhnya kepada Damar. Ia melihat kelegaan luar biasa di wajah suaminya dan mertuanya. Mereka memeluknya, mengucapkan terima kasih berkali-kali, menyebutnya sebagai malaikat penyelamat. Saat itu, Sukma merasa pengorbanannya sepadan. Ia merasa telah melakukan hal yang benar sebagai seorang istri dan menantu. Betapa naifnya dia. Kilas balik lainnya berputar. Setahun setelah insiden utang judi itu, bisnis Sukma semakin meroket. Ia berhasil mendirikan perusahaan konsultannya sendiri. Uang mengalir deras, namun waktu istirahatnya semakin menipis. Damar, sebaliknya, masih belum memiliki pekerjaan tetap. Ia selalu punya 1001 alasan. Proyek yang gagal, rekan bisnis yang menipu, atau pasar yang sedang lesu. Suatu sore, Damar dan Ibu Endang mengajaknya duduk bersama dengan wajah serius. Mereka membawa setumpuk kertas yang terlihat seperti proposal bisnis. "Sayang, Mama punya ide bisnis yang cemerlang," kata Damar memulai pembicaraan dengan senyum andalannya. Ibu Endang mengangguk antusias. "Bisnis apa?" tanya Sukma, sedikit lelah tapi mencoba menunjukkan minat. Ibu Endang menjelaskan dengan berapi-api tentang rencana membuka sebuah butik dan catering mewah. "Konsepnya sudah matang," katanya. "Ia sudah punya calon pemasok, calon koki, bahkan sudah menyurvei lokasi yang strategis. Masalahnya hanya satu, modal." Mereka menyodorkan proposal itu ke hadapan Sukma. Di sana tertera rincian biaya yang lagi-lagi jumlahnya tidak sedikit. Ada biaya sewa ruko, renovasi, pembelian bahan baku, hingga biaya pemasaran. "Aku lihat kamu sedang banyak proyek, Sukma. Mungkin kamu bisa bantu kami modalnya. Anggap saja ini investasi. Nanti kalau sudah untung, modalmu pasti kami kembalikan beserta bunganya. Ini juga demi masa depan kita, kan? Kalau bisnis Mama sukses, aku tidak perlu lagi melihatmu bekerja terlalu keras sampai sakit-sakitan," rayu Damar dengan nada suara yang begitu meyakinkan. Hati Sukma kembali tersentuh oleh kalimat terakhir itu. Damar mengkhawatirkan kesehatannya.
Mungkin ini memang ide yang bagus. Jika Ibu Endang punya kesibukan, mungkin ia tidak akan terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga mereka. Dan jika bisnis itu berhasil, Damar juga bisa ikut mengelolanya. Akhirnya, setelah beberapa hari dibujuk, Sukma setuju. Ia mentransfer sejumlah dana besar ke rekening yang diberikan Damar, rekening yang katanya adalah rekening bersama untuk bisnis itu. Ia bahkan tidak sempat memeriksa kebenarannya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ia hanya percaya. Kepercayaan buta yang kini ia sesali sampai ke tulang sumsum. Beberapa minggu setelah transfer itu, tidak ada tanda-tanda butik atau catering akan dibuka. Setiap kali Sukma bertanya, jawabannya selalu sama. Sedang diurus, sayang. Birokrasi itu rumit. Atau, kami sedang menunggu izin keluar. Sukma mencoba untuk tidak curiga. Hingga suatu hari, secara tidak sengaja, ia membuka galeri foto di tablet milik Damar yang tertinggal di rumah. Hatinya mencelos. Di sana, ada puluhan foto Damar bersama Sinta. Bukan foto rekan bisnis biasa. Mereka berlibur di sebuah pulau pribadi yang eksotis, makan malam di restoran paling mewah di kota, dan di salah satu foto, Sinta memamerkan sebuah mobil sport merah baru yang diikat pita besar, berpose mesra dengan Damar di sampingnya. Tanggal foto-foto itu hanya beberapa hari setelah Sukma mentransfer uang, modal usaha. Dunia Sukma seakan runtuh saat itu. Uang hasil kerja kerasnya, uang yang seharusnya menjadi investasi untuk keluarga, ternyata digunakan suaminya untuk menghujani wanita lain dengan kemewahan. Saat ia mengkonfrontasi Damar, pria itu bersujud di kakinya. Ia menangis, memohon ampun, mengatakan bahwa Sinta hanya memanfaatkannya. Ia berjanji akan meninggalkan Sinta dan fokus pada pernikahan mereka. Dan Sukma, dengan sisa-sisa cinta dan harapan di hatinya, memberinya kesempatan kedua. Ia memaafkannya. Ia pikir, manusia bisa berubah. Sebuah kesalahan fatal yang membawanya ke ranjang rumah sakit hari ini. Perawat yang baru saja selesai memeriksa botol infus menatap Sukma dengan sedikit cemas. Wajah pasien di hadapannya masih pucat, tetapi sorot matanya telah berubah total. Jika 1 jam yang lalu mata itu sayu dan penuh keputusasaan, kini mata itu berkilat dengan cahaya yang dingin dan fokus. Getaran di tangan Sukma saat memegang ponsel telah berhenti, digantikan oleh genggaman yang stabil dan penuh kendali. Ia baru saja menutup telepon dari pengacaranya, panggilan ketiga dalam rentetan aksi yang ia mulai tanpa jeda sedikitpun. Badai yang akan segera memorak-porandakan kehidupan Damar dan keluarganya telah ia lepaskan, dan Sukma melakukannya dari atas ranjang rumah sakit yang sama, tempat harga dirinya baru saja diinjak-injak. Panggilan pertama ia tujukan kepada Rian, asisten pribadinya yang telah bekerja dengannya selama 5 tahun. Rian adalah seorang pria muda yang cerdas, efisien, dan yang terpenting, sangat setia. Ia tahu betul seberapa keras Sukma bekerja, dan seberapa sering atasannya itu mengesampingkan kepentingan pribadi demi keluarga suaminya. Halo, Bu Sukma. Bagaimana keadaan Ibu? Maaf saya belum bisa menjenguk. Laporan bulanan ini? Sapa Rian dengan nada khawatir begitu telepon tersambung. Rian, lupakan laporannya. Aku butuh kamu melakukan sesuatu yang sangat penting sekarang juga. Potong Sukma. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, membuat Rian di seberang sana langsung menegakkan punggungnya, merasakan urgensi yang tidak biasa. Siapkan catatan. Pertama, hubungi semua bank yang bekerja sama dengan kita. Blokir permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Damar, Endang, dan seluruh anggota keluarganya yang terhubung dengan rekening perusahaanku maupun rekening pribadiku. Tanpa kecuali. Rian terdiam sejenak, terkejut. Semuanya, Bu, termasuk kartu platinum yang biasa dipakai Pak Damar. Terutama yang itu, jawab Sukma, tajam. Kedua, hentikan semua jadwal transfer otomatis dari rekeningku. Semua transfer bulanan ke rekening Ibu Endang, biaya sekolah keponakan Damar, cicilan mobil adiknya, semuanya. Hentikan detik ini juga. Pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang keluar lagi dari rekeningku untuk mereka. Baik, Bu. Saya mengerti, jawab Rian, suaranya kini terdengar serius. Ia tidak bertanya mengapa, ia hanya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ketiga, tarik semua fasilitas perusahaan yang dipakai Damar. Mobil kantor yang ia pakai, keanggotaan klub olahraga, semuanya. Kirim orang untuk mengambil mobil itu besok pagi. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Mobil itu harus kembali ke inventaris kantor. Lanjut Sukma, setiap instruksinya terdengar seperti perintah militer. Terakhir, kumpulkan semua bukti transaksi dan aliran dana dari rekening saya ke Damar dan keluarganya selama 5 tahun terakhir. Buat rinciannya dalam sebuah laporan.
Aku mau laporan itu sudah ada di emailku besok pagi. Siap, Bu. Akan segera saya laksanakan, kata Rian dengan tegas. Bagus. Terima kasih, Rian. Aku mengandalkanmu, tutup Sukma, lalu segera mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban lagi. Napasnya sedikit rengah, bukan karena lelah, tapi karena gelombang adrenalin yang mulai menjalari tubuhnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memegang kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi rasa ragu atau kasihan. Yang ada hanyalah perhitungan yang dingin. Ia kemudian menekan nomor kedua, nomor manajer bank pribadinya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Santi yang sudah lama mengelola keuangan prioritasnya. Selamat siang, Bu Sukma, sapa Ibu Santi dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Bu Santi. Saya butuh bantuan darurat, kata Sukma, langsung ke inti permasalahan. Saya minta semua rekening atas nama suami saya, Damar, yang sumber dananya berasal dari rekening saya, dibekukan saat ini juga. Saya juga ingin memindahkan seluruh dana dari rekening bersama kami ke rekening pribadi saya yang baru. Saya akan kirimkan surat kuasa dan instruksi resmi melalui pengacara saya sebentar lagi. Terdengar keheningan sesaat di ujung telepon. Ini adalah permintaan yang tidak biasa. Dibekukan, Bu? Apa tidak sebaiknya? Ibu Santi, potong Sukma dengan nada yang tidak bisa dibantah. Saya adalah pemilik dana utama di semua rekening itu. Semua aliran dana masuk rekening Damar bisa dilacak kembali ke rekening saya. Saya tidak membuat permintaan, saya memberikan instruksi. Lakukan sekarang. Kewenangan dalam suara Sukma membuat Ibu Santi tidak berani bertanya lebih lanjut. Baik, Bu Sukma. Akan kami proses segera sesuai instruksi. Panggilan terakhir dan yang paling penting adalah kepada Bapak Hendrawan, pengacaranya. Pria tua yang bijaksana itu telah menjadi penasihat hukumnya sejak ia pertama kali merintis bisnis. Ia mendengarkan cerita Sukma dengan saksama, tanpa interupsi. Ia mendengar tentang penghinaan di telepon, tentang pengkhianatan finansial selama bertahun-tahun, dan tentang keputusan final Sukma. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa kamu, Sukma, kata Pak Hendrawan dengan nada suara yang tenang namun penuh simpati. Tapi saya juga lega. Sejujurnya, saya sudah lama ingin menasihati kamu tentang ini, tapi saya tidak ingin mencampuri urusan rumah tanggamu. Sekarang sudah tidak ada lagi rumah tangga yang perlu dicampuri, Pak, jawab Sukma, getir. Saya mau Bapak menyiapkan surat gugatan cerai secepatnya. Tuntut dia atas perzinahan dan penyalahgunaan keuangan. Saya mau semua aset yang saya beli selama pernikahan ini kembali atas nama saya sepenuhnya. Rumah, mobil, apartemen, semuanya. Saya punya bukti kepemilikan dan sumber dana yang jelas. Tentu saja. Kita punya posisi yang sangat kuat, tegas Pak Hendrawan. Semua aset yang dibeli dengan uangmu, meskipun diatasnamakan dia, bisa kita tarik kembali. Apalagi dengan adanya bukti perselingkuhan. Kita akan buat dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia bisa dituntut untuk mengembalikan semua yang telah dia nikmati. Lakukan, Pak. Lakukan apapun yang diperlukan, kata Sukma. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya ingin mereka tahu siapa yang memberi dan siapa yang kini mengambil kembali. Setelah panggilan itu berakhir, Sukma meletakkan ponselnya dan bersandar di bantal. Tubuhnya masih lemah, tetapi jiwanya terasa kuat. Rasa sakit di lambungnya perlahan mereda, seolah racun penyebabnya telah ia muntahkan keluar. Ia tidak lagi peduli pada infus yang menetes, atau pada dinding putih yang hampa. Pikirannya kini fokus pada langkah-langkah selanjutnya. Saat itulah seorang perawat masuk untuk memeriksa tekanan darah dan suhu tubuhnya. Perawat muda itu tersenyum ramah seperti biasa. Bagaimana perasaannya, Bu? Saat ia memasang manset tekanan darah di lengan Sukma, ia tidak sengaja melirik wajah pasiennya dan sedikit terkejut. Ada yang berbeda. Pucat sekali, Bu. Apa perlu saya panggilkan dokter? Tanyanya, sedikit khawatir melihat aura dingin yang terpancar dari Sukma. Sukma menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, ia tersenyum. Senyum tipis yang tidak mencapai matanya, namun menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tidak perlu, Sus. Saya rasa, penyakit saya sudah mulai sembuh. Perawat itu hanya bisa mengangguk bingung, merasakan perubahan drastis pada wanita yang beberapa jam lalu terlihat begitu rapuh dan menderita. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya bukan lagi seorang pasien yang sakit, melainkan seorang ratu yang sedang bersiap untuk perang. Di rumah mewah yang dibangun dari kerja keras Sukma, suasana pesta terasa begitu kental.
Aroma parfum Sinta yang manis dan menyengat berusaha menggantikan jejak aromaterapi melati lembut yang biasa Sukma gunakan. Di ruang tengah, botol anggur mahal, yang tentu saja dibeli dari kartu kredit tambahan Sukma, sudah terbuka dan isinya tinggal separuh. Damar, Ibu Endang, dan Sinta duduk di sofa empuk dengan tawa yang membahana, merayakan kemenangan mereka. Mereka merasa seperti para revolusioner yang berhasil menggulingkan seorang tiran, padahal kenyataannya mereka adalah para kutu yang baru saja membunuh angsa emas mereka. Aku masih tidak percaya betapa mudahnya ini semua, kata Sinta sambil mengangkat gelas anggurnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Damar dengan manja. Akhirnya, rumah ini terasa hidup. Tidak suram dan kaku seperti saat masih ada si wanita sakit-sakitan itu. Damar tertawa, merangkul pinggang Sinta dengan erat. Sudah kubilang, kan? Dia itu lemah. Diberi gertakan sedikit saja langsung hancur. Sekarang, rumah ini milikmu, sayang. Kamu bisa mengubah apapun yang kamu mau. Hati Damar membuncah oleh kelegaan dan kebanggaan. Selama ini, hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan Sukma membuatnya merasa tertekan. Ia membenci tatapan mata Sukma yang seolah selalu mengingatkannya bahwa ia bukan apa-apa tanpa istrinya itu. Ia membenci cara Sukma mengatur keuangan, meskipun ia menikmati hasilnya. Dengan menyingkirkan Sukma, ia merasa telah merebut kembali harga dirinya sebagai seorang pria, sebagai kepala keluarga. Ia lupa, atau sengaja melupakan, bahwa seluruh fondasi, kerajaan, barunya ini dibangun oleh wanita yang baru saja ia buang. Ibu Endang adalah yang paling bersemangat. Ponsel terus menempel di telinganya, menelepon satu persatu teman-teman sosialitanya. Iya, Jeng. Akhirnya anakku, Damar, sadar juga. Dia sudah menceraikan istri mandulnya yang penyakitan itu, katanya dengan suara keras agar Sinta dan Damar bisa mendengar. Sekarang, tentu saja sudah ada gantinya. Cantik, muda, sehat, dan yang pasti, tahu cara menghormati mertua. Nanti aku kenalkan di arisan, ya. Kita adakan saja arisannya di rumahku minggu depan. Sekalian syukuran, hehe. Setelah menutup telepon, Ibu Endang menatap Sinta dengan senyum puas. Sinta, kamu harus bantu tante nanti, ya. Kita harus tunjukkan pada mereka semua siapa menantu baru keluarga kita. Tentu saja. Tan, jawab Sinta sambil mengibaskan rambutnya. Serahkan saja padaku. Mungkin kita perlu merenovasi sedikit ruang tamu ini agar terlihat lebih glamor. Warna cat pilihan Mbak Sukma terlalu membosankan. Mereka bertiga kemudian mulai merencanakan masa depan mereka yang cemerlang. Ibu Endang merencanakan pesta arisan termewah. Sinta sudah membuka situs belanja online di tabletnya, mengisi keranjang belanja dengan tas-tas desainer dan sepatu-sepatu mahal edisi terbaru. Ia berencana mengganti seluruh isi lemari pakaian di kamar utama yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Damar, di sisi lain, merencanakan liburan mewah ke Eropa bersama Sinta. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah pria sukses yang bisa memanjakan kekasihnya, sebuah citra yang selalu ingin ia tampilkan. Di tengah euforia itu, mereka tidak lupa menghina Sukma. Mereka menertawakan betapa menyedihkannya nasib wanita itu sekarang. Kira-kira sekarang dia lagi apa, ya? Menangis meraung-raung di kamar rumah sakitnya yang bau obat, ejek Sinta, yang disambut tawa oleh Damar dan Ibu Endang. Biarkan saja, kata Ibu Endang sambil menuang anggur lagi ke gelasnya. Orang seperti dia memang pantasnya menderita. Tidak tahu diuntung. Sudah untung dinikahi anakku yang tampan, malah sibuk kerja terus sampai tidak bisa mengurus suami. Salahnya sendiri. Benar, Ma. Aku butuh wanita yang bisa mendukungku dan selalu ada untukku, bukan wanita yang menjadikan pekerjaannya sebagai suami pertama, timpal Damar, mengucapkan kalimat yang pernah ia latih berkali-kali untuk membenarkan perselingkuhannya. Mereka terus tertawa dan bersulang, mabuk oleh kemenangan sesaat mereka. Mereka begitu yakin bahwa sumber kekayaan mereka, yang mereka kira berasal dari kebaikan hati, Damar, tidak akan pernah habis. Mereka tidak menyadari bahwa bom waktu yang dipasang Sukma sudah berdetak, siap meledak dan menghancurkan pesta mereka. Saat itulah pertanda pertama muncul. Sinta, yang sedang asyik berbelanja online, menemukan sebuah tas edisi terbatas yang sudah lama ia incar. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol, beli sekarang, dan memasukkan detail kartu kredit platinum yang diberikan Damar. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar, transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Sinta mengerutkan keningnya. Loh, kok ditolak? Gumamnya, kesal. Ia mencobanya lagi, memeriksa ulang setiap digit nomor kartu dan kode keamanan. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Sayang,
Kartumu kenapa? Nih, kok tidak bisa dipakai? Tanyanya pada Damar dengan nada manja yang dibuat-buat. Damar, yang sedang bersandar santai, mengambil tablet dari tangan Sinta. Ah, tidak mungkin. Ini kartu limitnya tak terbatas. Mungkin cuma gangguan jaringan di situsnya. Coba di toko lain. Sinta mencoba membeli barang lain di situs yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Ditolak. Wajahnya mulai cemberut. Sinyalnya jelek kali. Ya, katanya, mencoba mencari alasan lain, tidak mau terlihat seperti orang yang kartunya bermasalah. Ia meletakkan tablet itu dengan kasar di atas meja, kehilangan minat belanjanya. Sebuah firasat aneh yang dingin mulai merayap di hatinya, namun ia segera menepisnya. Tidak mungkin ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Pesta harus terus berlanjut. Mereka pun kembali bersulang, tidak menyadari bahwa itu mungkin adalah gelas anggur mahal terakhir yang akan mereka nikmati dalam waktu yang sangat, sangat lama. Pagi datang membawa serta sakit kepala akibat sisa anggur semalam dan firasat buruk yang enggan hilang. Sinta adalah yang pertama merasakannya. Insiden kartu kredit yang ditolak semalam masih mengganjal di benaknya, merusak suasana hatinya yang seharusnya berbunga-bunga. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah gangguan teknis sementara. Pagi ini, ia berencana pergi ke salon paling mahal di kota untuk perawatan total, mempersiapkan diri untuk perannya sebagai nyonya rumah baru. Dengan langkah angkuh, ia mengambil kunci mobil sport hadiah dari Damar dan tas tangan desainer yang serasi, siap membelanjakan lebih banyak uang yang bukan miliknya. Namun, saat ia mencoba menyalakan mesin mobil, yang terdengar hanyalah bunyi, klik, yang lemah, diikuti keheningan. Mesin mobil itu tidak mau menyala. Setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah dengan gerutuan kesal. Di dalam rumah, Ibu Endang sedang sibuk di dapur, bukan untuk memasak, tapi untuk membuat daftar belanjaan yang panjang. Daftar itu berisi bahan-bahan impor dan mahal untuk pesta arisan yang akan ia selenggarakan. Ia ingin membuat semua teman sosialitanya iri. Sambil menyenandungkan lagu, ia mengambil dompetnya dan kartu debit andalannya. Ia akan pergi ke supermarket kelas atas langganannya, tempat para kasir sudah mengenalnya sebagai pelanggan besar. Ia sengaja tidak sarapan, berencana untuk makan siang di restoran mewah yang ada di dalam supermarket itu setelah selesai berbelanja. Sementara itu, Damar mencoba menghubungi bank. Namun, karena masih terlalu pagi, ia hanya terhubung dengan layanan mesin penjawab otomatis yang tidak membantu sama sekali. Keluhan Sinta tentang mobil yang tidak mau menyala dan rengekan ibunya yang meminta uang tunai tambahan untuk berbelanja mulai membuatnya jengkel. Untuk menenangkan kedua wanita itu dan meredakan kepanikannya sendiri, ia memutuskan untuk melakukan hal paling sederhana. Menarik uang tunai dalam jumlah besar dari ATM prioritas di lobi bank terdekat. Sudah, jangan panik, katanya dengan nada dibuat-buat tenang. Mungkin aki mobilnya soak. Nanti aku panggil montir. Dan mama, pakai saja kartunya dulu, nanti kalau kurang aku transfer. Aku mau ke bank sebentar, ambil uang tunai. Damar meraih kunci mobilnya yang lain, mobil sedan mewah yang secara teknis adalah inventaris perusahaan Sukma, dan pergi dengan perasaan sedikit cemas namun masih berusaha mempertahankan citra tenangnya. Di supermarket, Ibu Endang mendorong troli belanjanya dengan dagu terangkat. Ia mengisi trolinya dengan segala macam barang mewah, daging wagyu, keju-keju impor, sebotol minyak zaitun dari Italia, dan buah-buahan eksotis. Ia menyapa beberapa kenalannya dengan senyum lebar, tak lupa menyelipkan cerita tentang menantu barunya yang jauh lebih baik. Saat tiba di kasir, total tagihannya mencapai angka yang fantastis. Dengan gerakan elegan yang sudah sering ia latih, ia menyodorkan kartu debitnya. Kasir menggesek kartu itu. Hening. Ia menggeseknya lagi. Mohon maaf, Bu. Kartunya sepertinya ada masalah, kata kasir itu dengan sopan. Wajah Ibu Endang mengeras. Tidak mungkin. Coba lagi. Mesin kamu itu yang rusak. Hardiknya. Kasir itu mencoba sekali lagi di mesin yang berbeda. Hasilnya sama. Maaf, Bu, transaksinya ditolak. Wajah Ibu Endang memerah. Orang-orang di antrean belakangnya mulai berbisik-bisik. Dengan kesal, ia mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Pakai yang ini, desisnya. Kartu kredit itu pun ditolak. Rasa malu yang membakar kini menjalari seluruh tubuhnya. Ia, Ibu Endang yang terhormat, dipermalukan di depan umum karena kartu-kartunya tidak berfungsi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meninggalkan trolinya yang penuh belanjaan dan berjalan keluar dari supermarket dengan langkah cepat, mengabaikan tatapan mata orang-orang yang mencemooh. Di saat yang hampir bersamaan, Damar tiba di lobi bank yang sepi. Ia berjalan ke mesin ATM khusus nasabah prioritas dengan penuh percaya diri. Ia memasukkan kartu,
mengetikkan PIN, dan memilih menu penarikan tunai dengan jumlah maksimal. Ia sudah membayangkan tumpukan uang kertas baru di tangannya. Namun, setelah mesin berbunyi beberapa saat, yang keluar bukanlah uang, melainkan kartu ATM-nya kembali dengan sebuah pesan di layar, transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi layanan nasabah. Damar mengerutkan kening. Ia mencoba lagi dengan jumlah yang lebih kecil. Hasilnya sama. Kepanikan mulai merayap di dadanya. Ia pindah ke mesin ATM lain. Sama saja. Ia mencoba kartu debitnya yang lain. Juga sama. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin. Kemarin saldonya masih sangat banyak. Apa yang terjadi? Ia bergegas kembali ke mobil dan mencoba memeriksa saldo melalui aplikasi mobile banking. Saat ia mencoba masuk, aplikasi itu menampilkan pesan, akun Anda diblokir sementara. Hubungi CS01. Kepanikan Damar kini mencapai puncaknya. Ada yang sangat tidak beres. Ia tidak lagi bisa menyangkalnya. Ini bukan gangguan teknis. Ini adalah sesuatu yang disengaja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencari nomor layanan nasabah prioritas dan menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang saat menunggu nada sambung. Selamat pagi, layanan perbankan prioritas. Dengan Bima, ada yang bisa dibantu? Sapa suara ramah di seberang. Pagi. Saya Damar. Saya tidak bisa melakukan transaksi apapun sejak tadi pagi. Kartu saya ditolak. ATM tidak bisa, mobile banking diblokir. Ada apa ini? Apa sistem kalian sedang error? Cerocos Damar, berusaha terdengar marah untuk menutupi rasa takutnya. Baik, Bapak Damar. Mohon tunggu sebentar, saya akan periksa data Anda. Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir. Damar memberikan informasi yang diminta. Ia mendengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Keheningan selama beberapa detik terasa seperti 1 jam baginya. Baik, Bapak Damar. Terima kasih sudah menunggu, kata petugas itu kembali. Nada suaranya kini terdengar lebih formal dan hati-hati. Menurut data kami, semua fasilitas perbankan atas nama Bapak memang sedang dinonaktifkan. Dinonaktifkan? Atas dasar apa? Saya tidak pernah memintanya. Seru Damar, suaranya meninggi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Penonaktifan ini dilakukan atas permintaan dari pemilik dana utama yang terhubung dengan semua rekening dan fasilitas Bapak. Jantung Damar seakan berhenti berdetak. Pemilik dana utama. Hanya ada satu orang. Siapa? Siapa pemilik dana utama yang kamu maksud? Tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Petugas itu berdehem pelan sebelum menjawab dengan jelas dan lugas. Permintaan ini kami terima kemarin sore, langsung dari pemilik dana, yaitu Ibu Sukma Sekar Pertiwi. Nama lengkap itu, nama yang jarang sekali ia dengar diucapkan selengkap itu, terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Sukma. Jadi ini perbuatannya? Wanita lemah yang ia kira sudah hancur lebur di rumah sakit itu ternyata sedang melakukan serangan balik yang mematikan. Telepon itu masih menempel di telinganya, tetapi Damar tidak lagi mendengar apa-apa. Suara lalu lintas di luar mobilnya mendadak senyap. Pandangannya kabur. Semua kesombongannya, semua rasa menangnya, lenyap dalam sekejap, digantikan oleh teror yang mencekam. Ia bukan lagi seorang raja di istananya. Ia hanyalah seorang penipu yang sumber kekayaannya baru saja diputus total. Ia sendirian, tanpa uang sepeser pun, dan akan segera menghadapi amukan 2 wanita materialistis yang telah ia janjikan dunia. Damar mengemudi pulang dengan perasaan hampa. Panggilan telepon dari bank tadi terus terngiang di kepalanya. Sukma. Semua ini perbuatan Sukma. Kebenciannya pada wanita itu kini bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Ia tidak pernah menyangka Sukma memiliki keberanian dan kekuasaan untuk melakukan ini. Ia selalu menganggap istrinya itu sebagai wanita penurut yang bodoh, yang cintanya bisa dieksploitasi sesuka hati. Ternyata, ia sedang berhadapan dengan seekor singa betina yang selama ini sabar menyamar sebagai domba. Saat mobilnya memasuki gerbang kompleks perumahan, pemandangan di depan rumahnya membuatnya menginjak rem mendadak. Sebuah mobil derek besar berwarna kuning sedang terparkir di depan gerbang rumahnya, dan 2 orang pria berbadan tegap tengah bersiap mengaitkan mobil sedan mewah yang biasa ia pakai. Beberapa tetangga sudah berkumpul di depan rumah mereka masing-masing, menonton drama itu dengan penuh minat sambil berbisik-bisik. Damar melompat keluar dari mobilnya. Hei, apa-apaan ini? Siapa kalian? Kenapa mobil saya mau diderek? Teriaknya. Salah satu pria berbadan tegap itu menoleh dan menghampirinya sambil membawa sebuah map. Selamat pagi. Kami dari Departemen Aset Perusahaan PT Sukma Jaya Perkasa.
Apakah Anda Bapak Damar? Iya, itu saya. Ada apa? Jawab Damar dengan ketus. Pria itu menyodorkan selembar surat. Sesuai instruksi dari pimpinan, kami ditugaskan untuk menarik kembali aset perusahaan dengan nomor polisi sekian. Mobil ini terdaftar sebagai inventaris kantor dan fasilitasnya untuk Bapak telah dicabut efektif per hari ini. Wajah Damar pucat pasi. Ia tidak bisa membantah. Mobil itu memang milik perusahaan Sukma. Di depan tontonan para tetangga yang memalukan, ia hanya bisa berdiri terpaku saat mobil kebanggaannya diangkat ke atas truk derek dan dibawa pergi. Reputasinya sebagai pria sukses di lingkungan itu hancur dalam hitungan menit. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh tangisan histeris ibunya yang baru saja pulang dengan tangan hampa dari supermarket. Damar, kartu Mama semua diblokir. Semua? Mama dipermalukan di depan semua orang. Ada apa ini sebenarnya? Raung Ibu Endang. Belum sempat Damar menjawab, ponselnya berdering. Nama Sinta tertera di layar. Dengan perasaan enggan, ia mengangkatnya. Halo, sayang, kamu di MA. Damar, kamu pembohong. Teriak Sinta dari seberang telepon, suaranya melengking karena panik dan marah. Aku diusir dari apartemen. Kartu aksesku diblokir. Ada surat pengosongan di pintu. Katanya sewa bulan ini belum dibayar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bilang semuanya sudah kamu urus. Tenang dulu, Sinta. Tenang? Kamu suruh aku tenang? Aku sekarang terdampar di lobi seperti gembel dengan semua barang belanjaanku. Cepat ke sini. Selesaikan masalah ini. Sinta menutup telepon dengan bantingan keras. Dunia Damar terasa berputar. Di satu sisi ibunya menangis meraung-raung, di sisi lain kekasihnya berteriak histeris. Ia merasa terpojok, tidak berdaya. Semua pilar penyangga hidup mewahnya telah runtuh secara bersamaan. Ia kini mengerti. Sukma tidak hanya memutus aliran uang. Ia mencabut semuanya sampai ke akar-akarnya. Rumah ini, yang cicilannya dibayar Sukma, pasti akan menjadi target selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Sinta tiba di rumah dengan taksi, menyeret kopernya dengan wajah bengis. Ia melemparkan tasnya ke lantai dengan kasar. Jadi, jelaskan padaku sekarang juga, Damar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua fasilitas kita diputus? Uangmu habis. Sebelum Damar bisa menjawab, Ibu Endang yang sudah mendengar semua percakapan di telepon tadi, langsung menyambar. Ini semua pasti gara-gara kamu, perempuan sialan. Sejak kamu datang, hidup anakku jadi berantakan. Kamu itu cuma parasit pembawa sial. Apa Tante bilang? Parasit? Balas Sinta tak kalah sengit. Lihat siapa yang bicara. Tante dan seluruh keluarga Tante itu yang parasit. Hidup menumpang pada menantu sendiri, sekarang menyalahkan orang lain. Damar yang bilang dia kaya raya, kenapa sekarang jadi miskin begini? Damar tidak miskin. Ini semua pasti ulah si Sukma. Wanita jahat itu, jerit Ibu Endang. Pertengkaran hebat pun meledak. Ruang tamu yang semalam menjadi saksi pesta kemenangan mereka, kini berubah menjadi arena saling tuding dan saling maki. Sinta menyalahkan Damar karena telah menipunya, menyebutnya pria tak berguna yang hanya bisa bersembunyi di balik kekayaan istrinya. Ibu Endang, tak terima anaknya dihina, membalas dengan menyebut Sinta sebagai pelakor murahan yang tidak tahu diri. Damar, yang menjadi pusat dari semua tuduhan, akhirnya meledak. Diam semuanya, teriaknya dengan frustrasi. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Iya, benar, ini semua ulah Sukma. Dia memblokir semuanya. Dia mengambil kembali semuanya. Puas kalian? Pengakuan Damar itu membuat Sinta dan Ibu Endang terdiam sejenak. Syok. Mereka tidak menyangka Sukma bisa melakukan hal sejauh ini. Topeng-topeng mereka telah terlepas, menampakkan keserakahan dan kepanikan mereka yang sesungguhnya. Mereka kini sadar bahwa mereka telah salah besar dalam menilai wanita yang mereka anggap lemah itu. Di tengah keheningan yang tegang setelah pertengkaran itu, bel pintu berbunyi. Dengan langkah gontai, Damar membukakan pintu. Seorang kurir berdiri di sana sambil membawa sebuah kotak kardus berukuran sedang. Paket untuk Bapak Damar, kata kurir itu. Damar menerima kotak itu dengan bingung dan membawanya ke dalam. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya saja yang tertera. Dengan penasaran, ia membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa barang pribadi Sukma yang masih tertinggal di rumah. Beberapa buku, sebuah bingkai foto kosong, dan album foto pernikahan mereka. Namun, yang paling menarik perhatian adalah secari kertas yang diletakkan di paling atas. Tulisan tangan Sukma yang rapi dan elegan tergores di sana. Pesannya singkat,
tetapi terasa lebih menusuk daripada ribuan makian. Aku ambil kembali semua milikku. Sisanya untuk kalian, para sampah. Damar meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Sinta dan Ibu Endang yang ikut membaca pesan itu, hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. Sampah. Itulah anggapan Sukma terhadap mereka. Bukan lagi sebagai suami atau keluarga, melainkan sebagai sampah yang ia bersihkan dari hidupnya. Istana pasir yang mereka bangun dengan angkuh di atas penderitaan Sukma, kini telah hanyut disapu gelombang pembalasannya, tidak menyisakan apa-apa selain penyesalan dan kehinaan. Kenyataan menghantam mereka seperti badai tanpa peringatan. Surat pemberitahuan penyitaan rumah datang keesokan harinya, diantar oleh seorang petugas pengadilan yang berwajah dingin. Surat itu menyatakan bahwa pemilik sah rumah, Sukma Sekar Pertiwi, telah menghentikan pembayaran cicilan KPR dan meminta agar penghuni segera mengosongkan properti dalam waktu 3 kali 24 jam. Kepanikan yang tadinya hanya sebatas fasilitas mewah yang hilang, kini berubah menjadi teror kehilangan tempat tinggal. Mereka akan menjadi gelandangan. Sinta adalah yang pertama menyerah. Malam itu, sambil mengumpat dan menyalahkan Damar atas nasib sialnya, ia mengemasi sisa barangnya dan pergi entah kemana, meninggalkan Damar dan ibunya untuk menghadapi kehancuran mereka berdua. Damar dan Ibu Endang menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka mencoba menghubungi kerabat, tetapi kabar tentang kebangkrutan mereka tampaknya menyebar lebih cepat daripada api. Tidak ada yang mau menampung mereka. Reputasi Ibu Endang di kalangan teman-temannya sudah hancur lebur. Ia yang tadinya suka pamer kini menjadi bahan gunjingan. Dalam keputusasaan total, hanya ada satu pilihan tersisa. Mereka harus menemui Sukma. Mereka harus memohon, merendahkan diri, melakukan apapun agar Sukma mau berbelas kasihan. Dengan sisa uang tunai yang berhasil mereka kumpulkan dari laci-laci lemari, mereka memesan taksi online menuju menara perkantoran megah tempat perusahaan Sukma berada. Gedung itu menjulang tinggi ke langit, berkilauan di bawah terik matahari siang. Damar dan Ibu Endang, yang kini terlihat kucel dan putus asa, tampak sangat kontras dengan lobi marmer yang mewah dan orang-orang berpenampilan profesional yang berlalu lalang. Mereka merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Saat mereka menyebutkan nama Sukma di meja resepsionis, sang resepsionis menatap mereka dengan tatapan menilai sebelum akhirnya menelepon ke lantai atas. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka diizinkan naik, dikawal oleh seorang satpam berbadan tegap seolah mereka adalah ancaman. Kantor Sukma terletak di lantai paling atas, sebuah penthouse office dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Saat pintu lift terbuka, mereka disambut oleh Rian, asisten pribadi Sukma. Wajah Rian datar dan dingin, sama sekali tidak menunjukkan keramahan. Ibu Sukma akan menemui Anda di ruang rapat, katanya singkat, lalu memimpin mereka menyusuri koridor yang dindingnya dihiasi berbagai penghargaan bisnis. Ketika mereka memasuki ruang rapat, pemandangan di hadapan mereka membuat langkah mereka terhenti. Sukma duduk di ujung meja kayu mahoni yang panjang dan mengilap. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita sakit-sakitan yang mereka hina di telepon beberapa hari lalu. Sukma tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan kerja berwarna merah marun yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan riasan wajahnya sempurna, menonjolkan tatapan matanya yang tajam dan berkuasa. Ia terlihat sehat, berkarisma, dan dikelilingi oleh aura kekuatan yang membuat Damar dan Ibu Endang merasa seperti debu. Di hadapannya, di atas meja, terbentang beberapa map dokumen yang tersusun rapi. "Silakan duduk," kata Sukma. Suaranya tenang, tetapi mengandung nada perintah yang membuat mereka berdua secara refleks menarik kursi dan duduk di seberangnya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terpecah oleh suara pendingin udara. "Sukma, enduk?" Ibu Endang mencoba memulai dengan suara serak yang dibuat-buat menyedihkan. "Kami datang." "Saya tahu kenapa kalian datang," potong Sukma dengan cepat, tidak memberikan kesempatan pada mertuanya untuk memulai drama air mata. Ia menatap mereka satu persatu, tatapannya dingin menusuk. "Kalian datang karena keran uangnya sudah saya tutup. Kalian datang karena kalian akan segera menjadi tunawisma. Benar, kan?" Damar dan Ibu Endang hanya bisa menelan ludah. Ketajaman kata-kata Sukma membuat mereka tidak berkutik. Sukma tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. "Sebelum kalian mulai memohon dan menangis, saya ingin kita meluruskan beberapa hal. Selama ini, kalian berdua, dan juga kekasihmu itu," katanya sambil melirik Damar, "menganggap saya sebagai beban. Wanita penyakitan yang tidak berguna. Sekarang, mari kita lihat data, siapa sebenarnya yang menjadi beban bagi siapa." Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia membuka map pertama. Ia mendorong beberapa lembar kertas ke seberang meja, ke arah mereka.
Ini adalah rekening koran dari rekening pribadi saya selama 5 tahun terakhir. Coba kalian lihat. Garis bawahi semua transaksi keluar yang ditujukan untuk kalian. Dengan tangan gemetar, Damar mengambil kertas itu. Matanya membelalak saat melihat rincian transaksi yang terpampang di sana. Transfer bulanan rutin untuk Ibu Endang dengan keterangan, uang jajan Mama. Transfer dana dalam jumlah besar untuk modal usaha butik yang tidak pernah ada. Pembayaran tagihan kartu kredit atas namanya yang isinya adalah belanjaan Sinta, makan malam di restoran mewah, dan biaya liburan. Pembayaran cicilan mobil adiknya. Pembayaran biaya sekolah keponakannya. Semuanya tercatat dengan jelas, rapi, dan tak terbantahkan. Itu baru dari rekening pribadi saya, lanjut Sukma sambil membuka map kedua. Ini adalah laporan keuangan perusahaan. Coba lihat di bagian pengeluaran aset dan fasilitas. Mobil yang kamu pakai, Damar, keanggotaan klub, biaya perjalanan bisnis palsumu dengan Sinta. Semuanya dibiayai oleh perusahaan. Perusahaan yang saya bangun dengan darah, keringat, dan air mata, sementara kamu sibuk bersenang-senang. Ibu Endang menatap kertas-kertas itu dengan pandangan kosong. Angka-angka itu seolah menari-nari di depan matanya, membentuk sebuah kalimat panjang yang menghakiminya. Parasit. Sukma kemudian membuka map terakhir. Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah, BPKB mobil, dan surat kepemilikan aset lainnya. Dan ini, katanya sambil menunjuk satu persatu dokumen itu, adalah bukti kepemilikan. Rumah yang kalian tinggali, atas nama saya. Mobil sport yang dipakai Sinta, lunas saya bayar tunai, atas nama saya. Apartemen yang ia tinggali, saya yang menyewanya. Semua yang kalian nikmati, semua yang kalian banggakan sebagai milik kalian, sesungguhnya adalah milik saya. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, melipat kedua tangannya di depan dada, dan menatap mereka dengan intensitas yang membuat mereka ingin tenggelam ke dalam tanah. Kalian bilang aku beban? Fakta sebenarnya adalah, kalian semua adalah lintah. Parasit yang menempel di tubuh saya, mengisap hidup saya pelan-pelan demi kemewahan kalian. Kalian menghina saya saat saya terbaring lemah, karena kalian pikir saya sudah tidak berguna. Kalian salah besar. Saya bukan hanya berguna, saya adalah sumber hidup kalian. Setiap kata yang diucapkan Sukma adalah tamparan keras bagi ego Damar dan Ibu Endang. Mereka tidak bisa membantah. Bukti itu terlalu nyata, terlalu telak. Semua kebohongan yang mereka bangun di sekitar hidup mereka kini, hancur lebur di depan mata mereka sendiri. Mereka bukanlah keluarga terpandang yang hidup dari kesuksesan Damar. Mereka hanyalah sekelompok penipu yang hidup dari kebaikan hati seorang wanita yang mereka hianati. Sekarang, lanjut Sukma dengan nada yang lebih dingin, kalian tahu posisinya. Saya bukan lagi inang kalian. Parasit itu harus mencari inang baru. Sayangnya, ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, tidak ada yang mau dengan parasit miskin. Setelah kebenaran yang telah itu dibeberkan, keheningan di ruang rapat terasa begitu berat dan menyesakan. Topeng kesombongan dan keangkuhan yang selama ini dikenakan Damar dan Ibu Endang telah luruh sepenuhnya, meninggalkan wajah asli mereka yang penuh kepanikan dan ketakutan. Mereka kini sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan Sukma yang dulu. Mereka sedang berhadapan dengan seorang hakim yang telah mengetuk palu vonis untuk nasib mereka. Ibu Endang adalah yang pertama hancur. Insting untuk bertahan hidup mengalahkan sisa-sisa harga dirinya. Dengan gerakan yang canggung, ia mendorong kursinya ke belakang dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia merangkak mendekati Sukma, meraih ujung celana bahannya dengan kedua tangan yang gemetar. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mengalir deras, membasahi wajahnya yang sudah tampak 10 tahun lebih tua. Sukma, anakku, maafkan Mama, enduk, isaknya, suaranya parau dan putus asa. Ia mulai menggunakan panggilan sayang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia ucapkan dengan tulus. Mama salah, Mama hilaf, Mama dibutakan oleh uang. Mama mohon, Sukma, jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Kami mau makan apa? Maafkan Mama. Mama janji akan jadi mertua yang baik buat kamu. Mama akan layani kamu. Tangisannya semakin menjadi-jadi, sebuah pertunjukan air mata yang dirancang untuk membangkitkan belas kasihan. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, meratap tentang betapa menyesalnya ia, betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan menantu sebaik Sukma. Itu adalah drama termenyedihkan yang pernah ada. Tetapi bagi Sukma, itu semua hanyalah suara bising yang mengganggu. Ia menatap wanita tua yang bersimpuh di kakinya itu tanpa ekspresi. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hatinya. Ingatannya terlalu segar tentang bagaimana wanita ini membentaknya di telepon, menyebutnya beban, dan menertawakan penderitaannya.
Melihat ibunya yang sudah merendahkan diri, Damar pun ikut tersadar. Ia bangkit dari kursinya dan berlutut di samping ibunya. Wajahnya yang biasa dipenuhi kesombongan kini basah oleh air mata penyesalan. Ia meraih tangan Sukma, tangan yang pernah ia genggam saat mengucapkan janji suci, tangan yang sama yang telah memberinya segalanya. "Sukma, sayang, maafkan aku," gumamnya, suaranya bergetar. "Aku suami yang gagal. Aku suami yang tidak tahu berterima kasih. Aku dibutakan oleh cinta, oleh egoku sendiri. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan bekerja, aku akan cari uang sendiri, aku akan buktikan kalau aku bisa jadi suami yang pantas untukmu. Jangan ceraikan aku, Sukma, aku mohon." Air mata buaya itu mengalir semakin deras. Ia mencium punggung tangan Sukma berkali-kali, sebuah gestur penyesalan yang terasa sangat palsu. Sukma bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik semua permohonan itu. Bukan cinta, bukan penyesalan yang tulus, melainkan ketakutan akan kemiskinan. Ketakutan akan kehilangan semua kenyamanan yang selama ini ia berikan. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka hanya menyesali konsekuensinya. Sukma menarik tangannya dari genggaman Damar dengan perlahan namun tegas. Ia menatap kedua orang yang kini bersujud di hadapannya, seperti pesakitan yang memohon ampunan dari Algojo. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hanya diisi oleh suara isak tangis mereka. Lalu, Sukma berbicara. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap katanya terasa seperti es yang membekukan. "Kalian tahu, beberapa hari yang lalu, saat aku terbaring sendirian di rumah sakit, menahan sakit, aku juga menangis setelah menerima telepon dari kalian. Aku menangis karena sakit hati, karena merasa dikhianati, karena merasa tidak berharga." Ia berhenti sejenak, membiarkan mereka meresapi kata-katanya. "Dulu, perlakuan kalian membuatku menangis di rumah sakit. Sekarang," ia menatap mereka dengan tatapan dingin, "tangisan kalian hanya terdengar seperti musik yang indah di telingaku." Kata-kata itu menghantam mereka lebih keras daripada tamparan. Harapan terakhir mereka untuk mendapatkan belas kasihan sirna seketika. Mereka menatap Sukma dengan tidak percaya, melihat sosok wanita yang sama sekali tidak mereka kenali lagi. Wanita di hadapan mereka tidak punya hati. Atau lebih tepatnya, hatinya yang dulu penuh kebaikan untuk mereka, kini telah membeku menjadi baja. Sukma menekan sebuah tombol interkom di atas meja. "Rian, tolong panggil keamanan," katanya dengan nada datar. Pintu ruang rapat terbuka dan dua orang satpam berbadan tegap masuk. Mereka berdiri di belakang Damar dan Ibu Endang, menunggu perintah. "Air mata kalian sudah tidak ada harganya lagi," lanjut Sukma, kini berdiri dari kursinya, menjulang di hadapan mereka. "Kalian sudah menghabiskan semua kesempatan yang pernah saya berikan. Permohonan kalian ditolak." Ia menatap kedua satpam itu. "Tolong antar dua orang ini keluar dari gedung saya. Pastikan mereka tidak kembali lagi. Oh, dan pastikan juga mereka tidak menginjak karpet saya yang mahal dengan air mata palsu mereka." Dengan kasar, kedua satpam itu menarik Damar dan Ibu Endang untuk berdiri. Mereka yang masih syok dan lemas tidak bisa berbuat apa-apa selain diseret keluar. Di sepanjang koridor, tangisan Ibu Endang dan permohonan Damar masih terdengar, memohon agar Sukma berubah pikiran. Tapi Sukma tidak menoleh sedikit pun. Ia berdiri di depan jendela kaca ruang rapatnya yang besar, memandangi pemandangan kota di bawahnya. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga kepuasan. Ia hanya merasakan kelegaan. Beban berat yang selama bertahun-tahun membebani pundaknya akhirnya terlepas. Pintu menuju masa lalunya yang kelam telah ia tutup dan kunci rapat-rapat. Mulai sekarang, ia hanya akan berjalan maju. Hidup tanpa jaring pengaman finansial dari Sukma adalah sebuah kejatuhan bebas menuju dasar jurang kemiskinan yang paling dalam bagi Damar dan Ibu Endang. Setelah diusir dari kantor Sukma, mereka benar-benar menjadi tunawisma. Mereka menghabiskan malam pertama dengan menumpang di sebuah emperan toko yang sudah tutup, kedinginan dan kelaparan, hanya ditemani oleh penyesalan yang kini terasa percuma. Semua kerabat yang dulu sering mereka bantu dengan uang Sukma kini menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu persis sumber kekayaan Damar selama ini, dan kini setelah sumber itu kering, tidak ada lagi yang sudi menolong. Setelah beberapa hari terlunta-lunta, Damar berhasil menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di sudut kota yang kumuh. Uangnya didapat dari menjual jam tangan mewah terakhir yang melekat di pergelangan tangannya, satu-satunya barang berharga yang lupa disita oleh Sukma. Kamar itu lebih mirip gudang daripada tempat tinggal. Dindingnya berjamur, udaranya lembab, dan hanya ada satu kasur tipis di lantai. Disinilah, di tengah kebusukan dan keputusasaan, karma mulai menagih utangnya satu persatu. Bagi Damar,
Pria yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan pekerjaan fisik yang sesungguhnya, realita adalah neraka. Tanpa ijazah yang mumpuni dan tanpa keahlian apapun selain merayu dan menipu, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli panggul di pasar induk. Setiap pagi buta, ia harus bangun dan pergi ke pasar, berebut pekerjaan dengan buruh-buruh lain yang tubuhnya jauh lebih kuat dan terbiasa bekerja keras. Punggungnya yang biasa bersandar di sofa empuk ini, harus menahan beban karung-karung beras dan peti-peti sayuran yang beratnya puluhan kilogram. Kulitnya yang dulu terawat kini legam terbakar matahari. Tangannya yang halus kini melepuh dan kapalan. Upah harian yang ia terima hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral, menyisakan sedikit untuk membayar sewa kamar. Setiap malam ia pulang dengan tubuh remuk redam, disambut oleh keluhan dan makian ibunya. Ibu Endang, wanita sosialita yang dulu jijik melihat pedagang kaki lima, kini harus merasakan nasib yang lebih buruk. Untuk menyambung hidup, ia terpaksa berjualan. Dengan sisa uang dari damar, ia membeli sebuah kompor kecil dan wajan butut untuk membuat gorengan. Setiap sore, ia menggelar sebuah terpal di pinggir jalan yang ramai, meletakkan bakwan dan tahu isi buatannya di atas sebuah nampan. Wajahnya selalu ia tutupi dengan masker dan topi lebar, malu jika ada yang mengenalinya. Asap minyak yang panas membuat wajahnya kusam, dan bau bawang yang melekat di bajunya seolah menjadi parfum barunya. Suatu sore, saat ia sedang melayani seorang pembeli, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di dekat lapaknya. Kaca mobil turun, dan seorang wanita dengan perhiasan berkilauan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Itu adalah Jeng Rika, salah satu teman arisannya yang paling sering ia pameri kekayaan. Endang? Ya Tuhan, itu benar kamu, pekik wanita itu, lebih karena terkejut dan senang menemukan bahan gosip baru daripada simpati. Ibu Endang hanya bisa menunduk, berharap tanah di bawahnya terbelah dan menelannya hidup-hidup. Jeng Rika tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti ribuan jarum menusuk telinga Ibu Endang. Dunia memang berputar, ya, Jeng, katanya sebelum menutup kaca mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Ibu Endang yang gemetar menahan malu dan amarah. Kabar tentang Ibu Endang yang kini menjadi penjual gorengan pun menyebar seperti virus di kalangan sosialita, menjadikannya bahan tertawaan paling populer. Sementara itu, Sinta juga menuai karmanya sendiri. Setelah meninggalkan Damar, ia mencoba kembali ke dunianya, dunia para pria kaya. Namun, nasib buruk seolah mengikutinya. Berita tentang bagaimana ia diusir dari apartemen mewah dan ditinggalkan oleh Damar yang ternyata miskin sudah menjadi rahasia umum. Ia dicap sebagai pelakor gagal. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya. Mereka takut Sinta hanya akan membawa sial. Kecantikannya yang dulu menjadi modal utama, kini mulai memudar. Tanpa uang untuk perawatan mahal, suntik botox, atau baju-baju desainer, ia hanyalah seorang wanita biasa dengan masa lalu yang buruk. Terdesak oleh kebutuhan, ia terpaksa kembali ke kampung halamannya, tinggal di rumah kecil orang tuanya yang selalu ia hina. Di kampung, ia menjadi bahan cemoohan tetangga. Setiap kali ia keluar rumah, bisik-bisik dan tatapan sinis selalu mengiringi langkahnya. Frustrasi dan putus asa, ia mulai melakukan hal-hal nekat. Mencuri uang dari dompet ibunya, menipu pedagang di pasar, hingga akhirnya tertangkap saat mencoba mengutil di sebuah minimarket. Di kamar kos mereka yang sempit, hubungan Damar dan Ibu Endang memburuk dari hari ke hari. Tidak ada lagi panggilan, Mama, atau anakku sayang. Yang ada hanyalah kamu dan aku. Mereka saling menyalahkan atas nasib mereka. Ini semua gara-gara kamu terlalu serakah, Ma. Kalau saja dulu Mama tidak terus-terusan memeras Sukma, mungkin dia tidak akan semarah ini. Teriak Damar suatu malam setelah pulang bekerja dengan tangan hampa. Salahku? Kamu yang tidak becus jadi laki-laki. Mempertahankan istri kaya saja tidak bisa. Malah sibuk main dengan perempuan murahan itu sampai semuanya hancur. Balas Ibu Endang tak kalah keras. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi para tetangga kos. Cinta dan kasih sayang yang pernah mereka tunjukkan ternyata hanyalah ilusi yang ditopang oleh uang. Ketika uang itu hilang, yang tersisa hanyalah kebencian dan penyesalan. Mereka terkurung bersama dalam neraka kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri, menuai buah pahit dari benih keserakahan yang selama ini mereka tanam. 1 tahun berlalu. Di sebuah villa mewah yang berdiri anggun di atas tebing dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia di Uluwatu, Bali, seorang wanita menatap matahari yang perlahan turun ke peraduannya. Semburat warna jingga, emas, dan ungu melukis langit senja, menciptakan pemandangan yang begitu damai dan menakjubkan. Wanita itu adalah Sukma. Wajahnya tampak lebih cerah, tubuhnya lebih berisi, dan senyum tulus yang tenang selalu menghiasi bibirnya.
Gurat-gurat kelelahan dan stres yang dulu membekas di wajahnya kini telah lenyap tanpa sisa. Penyakit lambungnya sudah lama tidak kambuh. Ia sehat, luar dan dalam. Setelah menutup babak kelam dalam hidupnya, Sukma fokus pada dua hal, penyembuhan dirinya dan pengembangan bisnisnya. Ia menjual perusahaan lamanya dan memulai sebuah perusahaan rintisan baru di bidang teknologi yang inovatif. Ternyata, tanpa beban parasit di punggungnya, kreativitas dan energi bisnisnya meledak. Perusahaan barunya melesat dengan cepat, bahkan berhasil menarik investor dari luar negeri. Kesuksesannya kini jauh melampaui apa yang pernah ia capai sebelumnya. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, atau untuk menafkahi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ia bekerja karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Villa ini adalah hadiah untuk dirinya sendiri. Tempat di mana ia bisa beristirahat, merenung, dan menikmati hasil kerja kerasnya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Rian, asistennya yang setia, kini menjadi direktur operasional di perusahaan barunya. Ia juga membangun lingkaran pertemanan yang sehat, orang-orang yang menghargai dirinya karena otaknya, bukan karena saldo di rekeningnya. Sore itu, ia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk seorang pria parubaya berwajah teduh bernama Arya, seorang arsitek ternama yang menjadi rekan diskusinya dalam beberapa proyek sosial yang sedang ia danai. Hubungan mereka murni persahabatan yang didasari oleh rasa saling menghormati. Sukma tidak terburu-buru mencari cinta. Ia sudah menemukan kebahagiaan terbesar dari dalam dirinya sendiri. Saat mereka sedang asyik berbincang sambil menikmati teh jahe hangat, ponsel Sukma yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah notifikasi berita dari portal berita lokal Jakarta. Judulnya terpampang dengan jelas, pasangan ibu dan anak ditangkap atas kasus penipuan berkedok investasi bodong di pasar tradisional. Rasa penasaran yang tipis membuatnya membuka tautan berita itu. Di sana, terpampang sebuah foto yang buram namun cukup jelas. Foto Damar dan Ibu Endang di sebuah kantor